Alhamdulillahirabbil alamin alladzi amarna bil i'tisami bihablillah alladzi hadana subul salam wa afhana bi syariati nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah ni'mal wakil wa ni'mal maula wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Dinda moderator serta seluruh ibu-ibu pengajian majelis taklim. Alhamdulillah ada yang seragam, ada juga saya lain-lain. Tapi itu bagusnya kalau kita bertemu dengan bermacam rupa dan corak, karena kelihatan indah dipandang. Sebab kalau satu dicoraknya terkadang bosan dilihat. Yaitulah makna bahwa perbedaan itu membuat indah ketika kita membawa perbedaan itu dalam masa sebuah maslahat dan kebaikan. Jangan dibawa sesuatu yang tidak benar. Pertama-tama tentu kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang sampai detik ini sore hari ini alhamdulillah kita masih sehat walafiat ya Bu ya, sehat alhamdulillah. Sekalipun masih ada pakai masker, saya tidak tahu apakah memang takut corona atau mungkin karena puladu ya, atau karena terbiasa pakai masker. Nggak enak rasanya kalau tidak pakai masker. Jadi sekarang masker bukan lagi sebuah fenomena COVID, tapi itu sebuah tren yang terbawa sekalipun dulu terpaksa, tapi tidak enak rasanya kalau tidak pakai masker. Sehingga tidak ada masalah, silahkan terserah mau pakai masker sampai tempat tidur santai. Tapi sesekali bernafas. Ya, itu kan tergantung kepada prasangka bagi kita. Makanya dalam sebuah hadis qudsi Allah sampaikan, ada inna ba'da dhanni, aku tergantung persangkaan hamba. Makanya prasangka kita harus selalu baik supaya kita selalu mendapatkan kebaikan. Kita bersyukur karena tidak semua diberikan nikmat seperti kita. Apalagi beberapa hari yang lalu kita bercermin ke Cianjur, salah satu wilayah kabupaten di Jawa Barat yang tertimpa musibah bencana. Ya, di sisi kita menganggap itu karena kalau melihat Cianjur itu kan termasuk daerah yang juga banyak pesantren. Cuma ternyata di sana juga banyak keburukan saya dengar. Ada yang mengatakan di sana banyak LGBT, di sana juga banyak terjadi kawin kontrak. Bahkan di sana kristenisasi yang terbesar di Indonesia itu di Cianjur. Yaitu bahkan ada satu lembah itu memang dikuasai mereka dan boleh sembarangan masuk di situ. Ya, terlepas dari masukan itu kita menganggap kalaupun memang yang terjadi di Cianjur seperti itu, maka bisa jadi itu caranya Allah ingin memperlihatkan kekuasaannya. Yaitu, tapi kalau tidak seperti itu, kita anggap itu bagian dari sebuah musibah dan ujian yang tujuannya kita mengambil pelajaran dari setiap peristiwa yang terjadi. Yang kedua, tentu kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tentu harapan kita, insya Allah mudah-mudahan kita menjadi umat beliau akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya mungkin akan membahas satu topik
topik tentang meraih kebaikan dunia dan akhirat. Ya, jadi biasa kalau kita berdoa itu doa yang dibaca tidak lengkap rasanya kalau doa itu tidak dibaca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terkadang kita baca dalam apa sunnah, ya, karena mungkin kita tidak sampai pengertian secara khusus, tapi doa itu istilahnya itu disebut dengan doa satu jagat, karena itu merangkum semua doa. Kebaikan dunia pasti kan banyak, tapi ada juga ulama ketika membaca di dunia hasanahnya kita mohon satu, karunia kalau umur yang panjang penuh dengan berkah gitu. Ada juga yang minta rezeki yang barakah, macam-macam, tergantung apa niat kita di dalam hati. Wa fil akhirati hasanah, ya. Kalau akhirat kan tidak terlalu banyak. Ya jelas kalau bicara akhirat satu kita berbicara bangkitkan aku dalam keadaan bersama dengan orang-orang yang soleh dan berikan aku kekuatan menerima catatan amal kebaikan dengan tangan kanan. Karena ini Bu, kalau nanti di akhirat itu kan orang menerima catatan amal terbagi tiga. Ada yang tangan kanan, ada yang tangan kiri, ada juga yang membelah kaki. Saya mau tanya, kira-kira yang mana selama yang tertiga ini Bu? Halo? Kanan kiri? Kalau kanan kiri oke. Satu jika kanan. Nah disinilah Bu, kalau kita menerima apapun di dunia ini diberikan oleh orang, jangan lupa kanan yang menerima. Bahkan memberi sekalipun itu tolong memberilah dengan tangan kanan, menerimalah dengan tangan kanan. Karena yang memberi itu tangan kanan, menerima tangan kanan. Beda berkahnya ketika kita menerima tangan kiri dan memberi tangan kiri. Jadi kalau ada kasih kita uang, oh kalau ibu-ibu bukan lagi satu tangan, langsung itu ke tangan secepat. Itu, tapi lebih bagus itu menerima dengan tangan kanan. Sama dengan menghitung uang, hitunglah uang itu dengan tangan kanan. Sama dengan makan, makanlah dengan tangan kanan. Ibu, kenapa Ibu? Cara ini bagaimana berhitung? Cara ini dihitung begitu? Tangan menghitung. Saya kira apa tadi? Konsentrasi. Saya bilang kan begini kan dengan tangan kanan. Makanya kalau pegang kiuan, begini kan ada 1, 2, 3, 4. Dan saya minta kalau menghitung uang apapun saya tanya usahakan menutup aurat. Tahu? Karena uang ini kan nikmat pemberian Allah, rezeki. Maka gunakan itu dengan cara itulah dengan menutup aurat. Sama ketika makan, usahakan makan tertutup aurat. Ayo tapi susah Ustaz, kalau lapar nanti pokoknya. Tapi tidak salah kalau memang kita tidak menutup aurat ini. Tapi lebih utama, kenapa? Sisi berkahnya yang berbeda. Maka orang yang menghitung dengan tangan kanan beda sisi kemuliaannya ketika menerima dengan tangan kanan, termasuk memberi dengan tangan kiri beda. Tuh, Ibu pilih yang mana? Sama-sama maknanya memberi, tapi tentu kita ini ada yang lebih. Kan gitu. Nilainya 1000 kita kasih orang, tapi Ibu memberi tangan kiri dengan tangan kanan, yang 1000 lebih tinggi mulianya dibandingkan dengan yang 1000 tangan kiri. Tentu kita cari yang mana? Sama dengan sholat tahajud jam 8 malam karena sudah di sholat isya pagi ketiduran sesaat misalnya, kita bangun jam 8 tahajud, itu tak salah. Tapi lebih utama itu kalau sepertiga malam terakhir, karena posisi derajatnya yang berbeda. Itu maksudnya. Itu makanya makna
di dalam surah Al-Insyiqaq itu, ya, ketika memberi tangan kanan, menerima tangan kanan, maka dia akan nanti kembali di hadapan keluarganya mengucapkan aku bergembira, masrura, rasa bahagia, gembira. Kenapa gembira? Karena itu sudah tanda keselamatan. Makanya biasa pakai tangan kanan supaya terbiasa di dunia dan di akhirat nanti akan terbawa ketika kita menerima catatan amal tangan kanan kita. Itu jadi ke salah satu kebahagiaan akhirat. Kemudian selanjutnya ya kebahagiaan akhirat ketika nanti sudah menerima catatan tangan kanan, kemudian kita meniti syirat al-mustaqim itu dalam bahasa Al-Quran, syirat jembatan al-mustaqim, jalan yang lurus itu tujuannya apa? Supaya kita berjalan sebagaimana kita meniti. Kalau diumpamakan seperti kilat baru satu kali langkah tapi sudah sampai di ujung, itu kebahagiaan akhirat. Tapi gak usah dipikir bagaimana caranya nanti sudah seperti kilat. Apakah saya selalu berkilat-kilat? Jangan pikir-pikir. Yang kita lakukan sekarang adalah lakukan sebanyaknya kebaikan di dunia supaya di akhirat nanti kita dituntut dengan kebaikan. Baik. Jadi khairul dunia wal akhirah. Jadi kebaikan dunia akhirat itu dalam salah satu kitab Imam Syafi'i fi khamsi fasal. Jadi ada 5. Yang pertama itu adalah gina nafs, kaya hati. Jangan sampai mendengar kaya hati banyak kita, bukan itu. Jadi maksud kaya hati adalah orang yang senantiasa lapang menerima hidup ini, tidak ada beban. Kalau satu makan ikan pero, kenapa susah? Ya kan itu. Kalau tidak bisa diterbang, ya pakai darat lagi. Kalau tidak bisa di darat, ya laut. Kalau tidak bisa laut, apa lagi? Kalau tidak bisa terbang, kan udara. Kalau tidak bisa udara, darat. Kalau tidak bisa darat, laut. Kalau tidak bisa laut, kalau tidak bisa, dia mati. Jadi ulama dulu begitu, tidak ada susahnya. Dia bilang, kalau tidak bisa dibeli, jangan dibeli. Ya kan begitu. Ini ya kita posisi diri tidak sanggup, kita memaksakan. Makanya sesat kita. Dikasih uang sama suaminya 3 juta, arisannya 5 juta. Apa tidak begini semua orang? Berkejar-kejaran kejar tangga. Lebih takut dikejar tangga sama anjing gila. Tangga aku kejar arisan di sini lagi. Karena itu kita tidak mampu mendapatkan gina nafsu, kekayaan hati. Kekayaan hati yang dimaksud ini adalah ketika diberikan kesanggupan seperti ini batasnya, itu yang kita lakukan. Susah Ustaz, karena kita di dunia ini terlalu banyak godaan. Memang wajar. Di situlah letaknya kita mampu menggunakan hati ini. Mampu tak kita berkokoh dengan keyakinan kita, kokoh dengan kemampuan kita, daripada kita tergoda. Di situ sudah ujian. Ya kan gitu. Itu ujian. Sebab kalau kita berbicara tentang kemauan, pasti semua kemauan kita yang bagus semua. Cuma persoalannya sampaikan kemauan kita dengan kemampuan kita. Kalau kemampuan kita tak sanggup, ya sabar lagi. Makanya prinsip agama asyukru inda ni'am, as-sabru inda musibah. Syukuri ketika kau mendapatkan nikmat, tapi kalau tidak sanggup, ya sabar lagi. Begitu. Kenapa? Bisa bu? Menantu kita apa? Kalau dia nggak dimanggupi karena cuaca, tapi insya Allah sebentar ini. Ada yang ini kan cuma kemarin. Waktu saya ini juga bingung. Kalau masih di Solo kemarin masih nonton tak dulu sampai kayak Makassar nggak bisa nonton, karena pasti nonton ya ternyata dilacak. Jadi saya tinggal bertanya mami, karena tidak tahu di Indonesia main. Belanda tidak imam, saya tidak tahu apa sekali. Dengan Amerika. Ibu? Jelas kalau perempuan ada kurus. Tapi kalau sinetron, bagiannya bawah situ dilebih. Dari juga. Aku kita suka.
Baik, yang kedua, wakaful azab. Jadi kebaikan dunia akhirat itu adalah tidak mengganggu orang lain. Sedikit jelasin ya, kalau tidak mungkin diganggu, jangan ganggu orang. Apabila ada yang mengatakan nih, Ustaz kita gagal tapi dia nggak mungkin. Nah, kalau kita tidak diganggu orang, posisi kita kalau kita diganggu, jangan terus dibahas, dia mungkin saja. Artinya lebih baik kita yang bahasanya itu, tapi ini berat. Lebih baik kita yang dizalimi daripada kita yang zalimi orang. Makanya saya punya guru mengatakan dulu, syukur saya ketika ditipu daripada saya tipu orang. Wah, berarti ibu. Ketika ditipu beliau bilang, alhamdulillah syukur kita yang ditipu daripada kita yang tipu orang. Syukur luar biasa. Kalau kita pasti mengatakan nanti tidak terlihat, tapi jangan pernah doakan orang untuk dengan keburukan. Karena sesungguhnya ketika kita berdoa kebaikan kepada orang lain, maka kebaikan itu lebih dulu kita dapatkan daripada orang yang kita doakan. Itu prinsip agama. Makanya kalau orang paham, jadi apapun ceritanya, makanya kalau kita di jalan itu ada orang-orang kalau setengah mati menjual tidak laku, doakan ya Allah mudah-mudahan cepat laku kalau dagangannya, lancar rezekinya. Dan itu doa kembali kepada kita. Karena Allah sudah membahas siapa yang mengharapkan kebaikan untuk saudaranya, maka sesungguhnya dia sudah menuntut dirinya untuk mendapatkan kebaikan dari sisi itu. Jadi luar biasa. Selalu aku itu. Makanya ulama dulu itu ada hidupnya, tenang hidupnya karena selalu merasakannya demikian. Jadi itu jangan mengganggu orang lain, jangan tidak mengganggu orang lain. Kalau bahasa kita ya ada yang mengatakan daripada saya ganggu, ya saya ganggu. Itu prinsip saya itu. Jangan lebih baik, artinya saya pikir manusia tidak normal itu kalau kita berbuat kita tidak apa-apa ini dia menjadi kepada kita gagal topi. Makanya itu ada orang tidak pernah bersedekah, banyak sedekahnya. Kenapa? Karena semua keburukannya selama ini yang dicaci maki orang lain dia dapatkan sedekah dari situ. Itu prinsip. Baik, yang ketiga, wakasabal halal. Jadi maksud di sini adalah sumber rezeki yang halal. Halal ya, karena itu kalau tidak halal ya haram. Nah, pasti sesuatu yang halal itu pasti berkahnya luar biasa. Ya. Makanya orang tua dulu di kampung biasa kalau ada petani anaknya sampai 7 orang 5 orang. Itu sawah itu garapan dipinjam, tapi alhamdulillah bisa berhasil anak-anaknya. Kenapa? Karena sisi berkahnya luar biasa. Ya kan gitu. Sekarang banyak orang banyak hartanya, tapi anak-anaknya cuma berantakan. Ya satu narkoba, ya satu sabu-sabu, ya sama aja. Jadi dokumen juga ya selesai orang tua berharap banyak. Nah, jadi sekarang menganggap bahwa orang yang banyak harta itu belum tentu harus seperti kita. Kita alhamdulillah kita gitu. Bukan berat itu. Makanya saya biasa istilahkan Islam tidak melarang kita kaya. Tapi ingat semakin banyak yang kita punya semakin banyak pertanggungjawabannya. Sama ibu-ibu kalau masuk di mall itu belanja, ada yang bawa troli, ada juga bawa keranjang, ada petangannya saja pegang, itu tidak pegang. Tapi kan itu isi kerjaan simpan itu isi setengah orang ini. Tapi ada juga orang tidak ada sama sekali bawa. Mana yang lebih cepat keluar dari kasih? Yang troli, yang pakai keranjang, yang di tangan atau tidak ada bawa sama sekali? Yang mana belum keluar? Yang tidak ada bawa. Tidak ada belanjanya. Yang pakai ses, yang pakai trolinya. Kalau senang, sama panjangnya begini. Ses lagi, kenapa ses? Disken satu bayar. Sama nanti ada orang. Apa yang mau diperiksa dan tidak ada sama sekali. Ya
paling berat itu orang kaya. Makanya Rasul pernah menyampaikan, semoga aku dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang miskin. Maksudnya kan kalau miskin tidak ada beban, ya. Tapi Islam tidak melarang kita kaya, kalau kaya silahkan. Tapi terima aku sekali tidak kaya, tidak terlalu kaya, tapi emang tidak pas-pas. Pas mau beli rumah anak, ini mau beli apa? Sekarang tak perlu kita memiliki, mau pilih pesawat, tinggal kita pilih dari apa? Lion, Garuda, Citylink, Batik, Sriwijaya, Simpati, orang Simpati, tinggal menjadi kartu sekarang Simpati. Dulu kan ada pesawat orang Simpati itu, sekarang perlu jadi kartu. Sudah terbangun atau tidak? Jadi sekarang kalau kita tidak punya mobil, tapi kita kaya ganti-ganti mobil ini, itu saja. Pagi pergi ke mall, lain bisa beda. Avanza pulang nih, dia. Ada masalah, tidak ada bukatan. Ya bukan, yang punya mobil sesuatu lagi berpikir, jadi dia pulang Korea, seperti saya, bulan 12, ya lagi beda, lagi baik, 37. Dan banyak yang problem Assalamualaikum Ustaz. Tapi semua ada juga sekinya, insya Allah. Jadi jangan bikin positif. Sekarang nikmat di hidup ini, semakin berjalan, ya alhamdulillah tak susah ini. Kalau kita naik Grab kan ada tak pusing di parkirnya. Begitu jalan saja. Kenapa Ustaz tidak naik Grab? Kalau naik Grab tak harus bergerak Grab, tak cukup itu. Ya sesuai. Baik, jadi itu sesuatu yang halal jauh lebih nikmat itu daripada banyak tapi tidak halal. Ini pesan. Kemudian selanjutnya walibasu taqwa, berhias dengan ketakwaan. Apa itu takwa? Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu kuncinya. Makanya seorang ulama besar dulu pernah ditanya ketika harga-harga. Jadi ternyata saya baca itu satu buku, itu kenaikan harga bukan hanya terjadi sekarang, bukan di zamannya Jokowi, tapi kalau kita ditanya mana yang disukai ibu, zaman Soeharto atau zamannya Jokowi, ibu pilih mana? Sama, saya lebih suka Soeharto. Kenapa? Karena waktu Soeharto masih muda kan. Iya, dalam itu sama Soeharto saya belum pakai kacamata, sekarang pakai kacamata. Itu tanda berarti ada yang kurang. Gitu kan? Cocok kan? Iya. Saya dapat persoalan yang banyak. Jadi ketakwaan. Apa maksudnya berhias? Ya kalau perempuan berhias sedikit tahu lah. Karena yang paling banyak berhias itu perempuan. Laki-laki mana? Makanya itu kalau ada acara yang paling selalu terlambat datang, kita paham ya malu, ya kan? Kebiasaan itu pakai jilbabnya kayaknya ada serasi, dan buka bisa. Pak dia macam dia sendiri bicara, ada tanya. Kita biasa. Karena tadi waktu saya telepon dia, saya bilang kami jangan dengan rupiah besar. Nah, saya akan kembali dengan pukul 16 jam 15 menit. Saya dari itu tadi jadi dari pesantren dari mana? Saya bilang belum insya Allah kalau kecewa Cipati. Alhamdulillah saya tinggal di sini, ya belum di Semari, tapi alhamdulillah lumayan. Karena saya ada di sini, terkadang saya sampai baru menerapkannya yang ada. Itu berhiasnya. Tapi bagus juga karena dia mengambil prinsip Allah cinta kepada orang yang indah kan. Jadi kan memang betul itu hadisnya, Allah cinta kepada keindahan. Tapi jangan lupa kita ada yang indah, akhirnya yang lain terbengkalai. Betul, keindahan itu disukai oleh Allah. Karena yang tahu kalau lantas kan gitu bukan? Nah ini tahu kalau lantas. Coba kalau Ustaz datang, sombongnya dia ini pasti kita bilang sama kita, kayaknya panggilan Ustaz dia sudah corona. Orang stres kan masuk di masjid, tapi kalau baru Ustaz dipandang kan enak. Apalagi kalau orang Indonesia kan terkadang kita pandang dulu kan spesialnya orang, penampilannya. Makanya dari Turki penampilan perlu, tapi itu bukan jaminan
itu sholat berjamaah, ada baru sekali penampilannya, ternyata orang bisu. Pasti belakangnya imam, saya bilang, sekiranya tadi kamu dorong-dorong imam, nah ini yang didorong. Sistem imam duluan. Makanya lihat topi dia betul. Coba orang bisu, malu tuh. Tapi ketika takbir, orang bisu, apa sama dia bilang? Pas ngomong, saya. Jadi sering begitu ya. Jadi berbiasa dengan ketakwaan. Apa itu takwa? Lakukan perintah Allah dan jauhi larangannya. Ini saja. Jadi tidak ribut sebenarnya. Yang mana perintah Allah? Saya pikir jelas dalam agama. Makanya ada beberapa ditanya ketika naik harga, dia kata, saya tidak pusing dengan harga apapun. Yang jelas kewajiban menyembah Allah, yang atur rezeki Allah yang tahu. Kenapa pasti pusing? Ini mesti paham. Jadi itu biarkan kami harga naik, yang jelas rezeki itu dijamin oleh Allah. Lakukan kewajiban kita. Apa yang ada lagi mengatakan ini bagus jadi sholatku, bagus puasaku, sedekahku juga bagus menjadi style rutin. Tapi kenapa masih begini? Berarti masih perlu diperbaiki, campur lebih baik. Mungkin ada yang kekurangan, kita perbaiki. Insya Allah itu ada prinsip hidup. Hiasi dengan ketakwaan, biarkan Allah yang atur hidup kita. Tidak usah pusing. Kalau mati orang itu kita datang di bawah. Ya begitu. Iya. Tapi karena nunggu sudut kita ada koreko. Yang terakhir billahi ta'ala ala kulli hal, yakin kepada Allah dalam setiap keadaan. Nah ini apa namanya kalau bahasa agama kita wakil. Jadi kita serahkan semua kepada Allah karena kita tidak punya daya dan kekuatan. Yang membuat kita hadir di tempat ini bukan karena kita. Kan tidak ada jaminan kita yang mengantarkan, tapi Allah yang menghantar. Sama dengan saya. Di perjalanan tadi saya serahkan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang kasih kencang sendiri gasnya. Ya kan itu begitu. Tapi serahkan kepada Allah. Karena ini perjalanan kita tak tahu. Kita lagi yang hati-hati, orang lain terkadang hati-hati. Kan begitu, kan? Makanya bisa serahkan. Makanya dalam prinsip agama awali dengan niat karena Allah, bismillah itulah, kemudian jalani dengan lillah, akhiri dengan alhamdulillah. Jadi saya pun tadi mobil alhamdulillah tiba dengan selamat di masjid Ar-Rahman dari Cirebon. Itu kan semua sama dengan kita, alhamdulillah. Itu. Jadi inilah 5 hal yang perlu kita perbaiki supaya kita mampu mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat yang selalu menjadi keinginan harapan impian kita masing-masing. Tapi jangan mengatakan sisi bahagia seperti ini. Jangan kita mengukur dengan ukuran kita ini, tapi ukurlah karena Allah yang atur. Kan belum tentu apa yang terjadi itu kan jelas dalam Al-Quran. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa saja kita menganggap sesuatu itu baik, tapi belum tentu itu sisi Allah. Sebaliknya juga demikian. Wa asa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa saja menurut kita itu baik kita, tapi di sisi Allah itu belum tentu. Jadi semua berbalik. Nah kalau ini kita mau pahami, saya pikir dasar seorang, makanya orang seperti tidak bagus manajemen kalbunya, tidak bagus manajemen hatinya. Nah itu bisa dilihat ketika ada orang meninggal, ada orang menangis sembarangan, bapak kita sekali itu pergi. Kubur tak di bawah kakimu ini belum bisa bulan. Lain lagi ceritanya. Karena begitu. Tapi kalau orang paham, ini kan ketentuan Allah. Siapa sih yang mengharapkan keluarga kita dipanggil lebih cepat daripada kita? Itu kan haknya Allah. Itu. Makanya orang yang akan dibangunkan rumah di surga, satu yang selalu berpegang kepada la ilaha illallah. Kemudian ketika mendapat nikmat, alhamdulillah, mendapat sesuatu yang tidak mengenakan, dia istighfar, astagfirullah, bukan astaga.
Kan orang karena astaga, apa astaga? Astagfirullah. Ada yang lebih parah. Astagfirullah. Kalau kita sekarang astagfirullah. Tapi ketika diuji sesuatu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah nanti kata Rasulullah, ada kelompok umatku dibuatkan memang istana di tengah surga karena keyakinannya satu, selalu berpegang kepada la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Artinya apa? Dalam hidupnya dia serahkan kepasangan itu. Dia yakin kalau memang tiba-tiba ada rezekinya tidak jadi dapat, itu dia yakin berarti memang Allah baru menghendaki. Kan gitu. Ketika dapat iman, alhamdulillah, dia tidak mengatakan gara-gara saya dan dari satu saya bocor ini. Kalau dia ada kali kok, kayak gitu. Jangan kita ini. Kalau kita bocor misalnya dihilang, ya mau mana-mana kalau tadi terkadang yang bocor tidak keluar namanya. Itu bukti apa? Mana kita dapat? Mendapatkan sesuatu tidak menyatakan astagfirullah. Ujian innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kali ini ibu-ibu kita tanamkan, insya Allah tidak ada obat, insya Allah. Dan stres itu kelihatan itu orang yang terlalu banyak untuk pikiran tanpa kemudian tidur. Kalau saya di sini alhamdulillah ada yang tidur. Cuma itu beda itu, makanya kalau biasa ya bercanda biasa orang yang ini kenapa udah tinggi harus terlihat kalau bisa salah. Jadi gitu ya. Jadi kalau itu kan hati kan cerminan keluar. Jangan terbebani hidup, karena hidup ini bukan menjadi beban, tapi hidup ini adalah proses untuk dijalani. Jalani saja. Pasti Allah berikan taufik. Ya, tapi dengan catatan itu kuncinya dengan taufik berpasrah diri, tetap usaha ikhtiar dan Allah yang mengatur. Itulah bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Yang itu mengatakan bukan pergi ke sinjai. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Di atas saja, bukan dia lagi. Ya kan? Tenang. Kan semua bismillah kan kita mau tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Karena Allah, untuk Allah, dan kita kembali kepada Allah. Itulah prinsip orang beriman. Maka beban hidup itu tidak memiliki beban. Sekalipun ada masalah, tapi bukan menjadi sebab beban. Kalau berbicara beban bukan ada di kamu dan Rasulullah dulu, coba lihat perjalanan hidupnya. Tetapi terlepas dari Nabi dan Rasul itu menjadi pelajaran kepada kita. Sedikit itu, Bapak Ibu dan jemaah dimuliakan oleh Allah. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Lalu diserahkan. Iya. Kenapa Ibu? Baca doa. Kan ada di sana Budi, khusus pengajian ya? Oh, ada di sana. Ya. Sudah sekarang. Itu yang utama. Terus saya minta maaf kalau jangan kehadiran kita karena arisan. Sebab kalau arisan itu pasti kecewa kalau tidak dimakan. Tapi kita hadir di sini karena silaturahminya yang paling utama. Jangan juga karena Ustaz yang kalau misalnya tidak masuk harus di sini sedikit lagi. Tanggal 4 Desember tadi kita 2022 ya, 2021. Ustaz tidak sedikit lagi tahun ini 4 Desember 2022. Bukan sekedarnya saya, bukan sekedarnya kita. Kenapa tiba-tiba bersamaan sama tandanya? Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu. Karena banyak terus Ustaz. Kenapa tidak bisa menghubungi lagi? Saya alhamdulillah. Nah kalau nggak jadi, itulah pendapat. Saya tidak pernah minta sama dia. Dia dalam perkataan di sana. Tidak pernah, tidak pernah. Iya kan? Saya tidak pernah minta. Ini sudah ceramah 3 kali ini hari ini. Tadi jam 10 saya ceramah waktu hari ini meninggal di kompleks Gubernur.
Jam 11 majelis taklim kerukunan warga Gorontalo. Yang ketiga ini saya tidak pernah juga minta jadwalkan tanggal 4 Desember 2022 karena tahun usaha saya isi tidak ada. Tapi kalau Allah yang bersekenario itu yang jadi. Siapa gerakkan hatinya berhubungi saya? Allah yang gerakkan. Kan tidak ada juga pesan dari ibu kan? Atau ada yang begitu susah tidak? Dan itu yang berkuesti. Bila pagi Ustaz biasa sebenarnya kalau usaha tanggal 4 juga yang isi. Nah kalau itu yang berarti nanti tanggal 4 Desember 2023 saya lagi. Kalau panjang bukan kan tidak mungkin sampai dengan hari ini. Tapi itu skenario Allah yang jadi. Sehingga kita dikatakan tidak mungkin terjadi sesuatu illa biiznillah kecuali izin Allah. Makanya saya tidak pusing. Karena harus status. Alhamdulillah nikmat Ramadan yang Ustaz apa yang tulis di situ sampai 7 kali ceramah. Tidak usah dipost di sana lagi. Dengan tahu kalau begitu tidak ada posting, tidak lagi jadwal. Saya tidak ada yang tahu berapa jadwal, berapa posting. Tidak akan tahu. Alhamdulillah gitu betul. Artinya kita tidak. Saya pikir Rasulullah tidak punya Instagram dan Facebook. Tapi Allah tidak sampai detik ini. Dan ada yang kamu terus dan itu sholawat bergema dan pernah orang berhenti sholawat. Kapan berhenti sholawat kiamat dunia. Nah itulah. Tapi tidak ada dosa hanya selalu posting. Banyak followernya sampai 1 juta. Biarkan kopi sesuai dengan masing-masing dirinya. Itu saja yang terjadi karena kehendak Allah. Amin. Sedikit gitu ya. Insyaallah hari Sabtu naik karena sudah takdirnya Allah kita yang naik. Karena dia di skenario itu pasti terus kemana-mana. Itu itu namanya makar. Kenapa dia makar? Karena tidak ada satu-satu gitu. Tapi di sini tidak seperti itu. Karena berkami. Karena kalau begitu bicara malu, dikasih Tuhan namanya orang media itu tidak pernah kasih proses. Jadi biarkan saja. Yang jelas tidak mungkin itu peserta risiko lokalnya kecuali kalau 2 memang orang nabi. Kalau 1 tidak 2 kalinya ya itu masalah besar itu saya itu bisa jadi masalah. Nah itu waktunya. Jadi nikmatinya, jadi jangan mengatakan pasti saya bukannya karena yang kocok itu lagi. Jangan biar karena mungkin apa, nanti pasti tidak makan insyaallah. Yang masalah itu tertunggu nama tidak pergi bayar arisan. Astagfirullahaladzim. Allah baik insyaallah pada berkisah selalu Allah curahkan keberkahan bersama keluarga kita semua. Allah jauhkan bala dan musibah dan kita nikmati hidup ini yang diberikan oleh Allah senikmat-nikmatnya. Jangan pernah mengeluh dalam hidup karena orang yang mengeluh berarti orang yang putus asa. Pasti kita susah cerita. Itu yang saya sampaikan supaya saya juga terbimbing untuk mampu mengamalkan itu bukan karena kalau saya tunggu diriku sempurna tak pernah ceramah. Makanya tujuan saya ceramah saya tidak mengharap apa-apa, tapi kalau dikasih alhamdulillah. Tapi bisa mengamalkan supaya itu juga tertahan dengan baik. Karena pasti saya mengatakan dan ini rasanya kalau saya mengeluh karena Ustaz yang selalu menyampaikan itu. Terima kasih atas segala perhatian. Kalau masuk di dalam hati kita, alhamdulillah itu nikmat dari Allah. Kalau tidak masuk, simpang identitas masing-masing. Mungkin kurang. Dan berarti sudah tidak konsumsi yang keluar. Itu jadi khas. Tapi yang Allah syukuri maka ada yang nikmat. Apa itu? Bergerak satu berjalan tanda. Mendung tak berarti hujan, tapi mendung isyarat. Apapun hujan, ketika ilahi cerah sudah yang bergerak ke belakang itu tanda geraknya yang bisa ditunggu. Jadi kemudian sekali lagi minta maaf kepada yang kurang berkenan semua Allah rahmati kita semua. Walaupun minggu sekali lagi ibu minta maaf dan nanti kita moderator yang tentu. Wallahu a'lam muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi sedang ceramah atau taujihat yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Islam Islam